SMA Negeri Serang Baru, Ya, Bapak Dr. Andes Suwono MSI. Yang kami hormati juga guru penggerak Ibu Gina Anggiana. Iya. Iya Pak. Saya nggak usah perkenalan lagi ya Pak, karena kita sudah pernah bertemu ya Pak. Saya Lis Endahwati. Seperti biasa di program guru penggerak ini kita harus menyelesaikan sampai bulan Agustus Pak. Ini adalah pendampingan ke-7 dari nanti sampai pendampingan 8 dan harus selesai bulan Agustus ini. Karena kemarin kita PPKM ya Pak, jadi agak mundur nih Pak. Jadi sekarang dipadatkan di 1 hari karena alasan kesibukan juga baik dari kami maupun dari rekan-rekan CGP maupun kesibukan dari kepala sekolah. Kemarin ada pertemuan ya Pak ya. Jadi kita tadinya mau beberapa hari, akhirnya dipilihlah hari ini secara maraton seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya Pak atas kehadirannya pada sore hari ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Akan sedikit saya ini Pak, ada wawancara yang akan saya perlukan datanya untuk saya akan masukkan ke LMS sebagai isian yang nanti akan mempengaruhi ke kelulusan dari CGP Gina Anggiana. Seperti itu ya Pak? Ya. Baik. Bu Gina apakah monitor? Bu Ginanya belum hadir ya Pak? Sudah. Di tempat lain, jauh. Oh jauh, mungkin lagi di jalan ya Pak ya? Bukan di jalan, di ruangan lain. Iya, maksudnya lagi perjalanan dari satu ruangan ke ruangan ya Pak ya? Iya. Karena luas ya Pak, SMA 1 Serang. Baik Pak, sambil menunggu Bu Gina. Iya. Apakah Bapak sudah mendapatkan ini Pak, kuesioner? Mohon maaf nih Pak, minta izin untuk mengisi kuesionernya Pak. Ya, mungkin iya. Nanti ini ya Pak, boleh diberikan ke Bu Gina, biar Bu Gina nanti sampaikan ke saya dan saya nanti akan mengisinya, menginput di LMS ya Pak ya. Baik, Bu Ginanya masih ini ya Pak ya, belum ya? Baik, saya mulai ya Pak untuk umpan balik dari Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Serang Baru. Saya ingin menanyakan perihal CGP Gina Anggiana dalam mengembangkan diri dan orang lain. Ya, dalam hal ini juga masih ada beberapa subtopik pertanyaan. Yang pertama tentang mengembangkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Baik, pertanyaannya Pak, apakah Bu Gina melakukan refleksi setiap selesai melakukan praktik pengajaran untuk diperbaiki? Jawabannya, 1 itu untuk jarang, 2 itu kadang-kadang, 3 itu sering, 4 itu selalu. Ya. Selalu. Selalu ya Pak, baik terima kasih. Kemudian, lanjut. Ya, kemudian apakah Bu Gina bertanya kepada murid-murid apa yang sudah baik dan yang belum dimengerti dari praktik mengajarnya? Lalu. Oke, terima kasih. Apakah Bu Gina meminta Bapak selaku kepala sekolah untuk melihat praktik mengajarnya? Sering. Sering ya, terima kasih Pak. Apakah Bu Gina meminta rekan sejawat Pak untuk memberikan masukan setelah melihat praktik mengajarnya? Ya, sering. Sering ya. Kemudian apakah Bu Gina juga mencatat kelebihan dan kekurangannya dalam praktik mengajar? Ya, selalu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian apakah Bu Gina membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktik mengajar berdasarkan masukan tadi, Pak? Ya, selalu. Selalu, terima kasih, Pak. Selanjutnya, dalam hal mengembangkan kompetensi warga sekolah ya, Pak ya. Apakah Bu Gina menceritakan praktik baik pembelajaran yang Bu Gina lakukan di kelas kepada rekan sejawat? Ya. Oke. Bu Gina sudah monitor ya? Iya Bu, saya akhirnya pakai HP. Mohon izin ya, soalnya laptop saya kejauhan wifi-nya. Ah ya, nggak apa-apa.
Bu Gina sambil dicatat ya nanti jawaban dari Bapak Kepala Sekolah ya. Nanti di-share ke saya. Makasih. Ya, Bu. Oke. Pak, saya bantu share screen ya Pak ya, biar Bapak juga sambil melihat. Bentar. Ya, sok, mantap. Umpan balik kepala sekolah. Sebentar. Oke, saya ke atas. Kalau ini contoh ya Pak ya. Jadi belum ada isian. Tadi kita sampai di ini ya Pak, mengembangkan kompetensi warga sekolah. Kemudian kita sudah sampai di nomor 2. Tadi kan sudah Bu Gina menceritakan praktik baik pembelajaran yang dilakukan di kelas kepada rekan sejawat. Nah, apakah Bu Gina membantu rekan sejawat dalam memetakan persoalan pembelajaran? Ini selalu ya Pak ya? Wah, keren. Lalu, selain itu membantu menganalisis permasalahan pembelajaran Pak, yang dialami rekan sejawat. Iya, selalu ya Pak? Oke. Kemudian membantu juga menemukan strategi pengembangan kompetensi diri untuk rekan sejawat. Ya, always. Oke, terima kasih. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan diri lainnya, Pak. Sering. Oke, sering ya. Bu Gina sambil dicatat ya. Berikutnya untuk partisipasi aktif dalam organisasi profesi atau komunitas lainnya ya, Pak. Apakah Bu Gina berpartisipasi rutin dalam kegiatan pengembangan diri di MGMPK atau di komunitas luar sekolah seperti itu Pak? Sering. Sering ya. Apakah Bu Gina berperan aktif dalam organisasi atau komunitas tersebut? Sering. Sering. Apakah Bu Gina berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, baik dari sekolah SMA Serang Baru ataupun sekolah lain, Pak? Sering. Sering. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Apakah Bu Gina mampu mengelola stres ketika Bu Gina mengalami kegagalan dalam praktik mengajar? Ya, selalu. Oke. Apakah Bu Gina mampu mengelola rasa marah ketika murid menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan? Ya, selalu. Oke. Selama ini nggak pernah marah-marah. Oh, nggak pernah marah, Pak. Sabar ya. Sabar. Kemudian, apakah Bu Gina bekerja sama, Pak, dengan baik ya, dengan rekan sejawat tanpa melihat agama, suku, atau status lainnya, Pak? Ya, always. Always, terima kasih. Lagi dia ini sebagai tim pengembang sekolah, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Ya, harus memberikan contoh ya. Aktif. Oke, terima kasih. Apakah Bu Gina mempertimbangkan norma moral dan etika dalam mengambil keputusan di kelas? Ya, always, selalu. Oke, terima kasih. Apakah Bu Gina sudah tidak menggunakan punishment, Pak, atau reward untuk mendorong supaya murid-muridnya berperilaku positif? Ya, dia lebih kepada nasihat dan contoh perilaku. Jadi selalu. Iya, dengan dialog mungkin ya Pak ya? Okay. Ya, dengan contoh-contoh yang positif. Karena dia ini kan orang eksak, Bu. Iya. Saya lihat juga memang dari awal dia sabar, Pak. Guru sabar. Pengajar fisika yang sabar. Iya. Iya. Biasanya kan fisika itu harusnya lebih temperamen harusnya. Iya, Pak. Saya dulu guru fisikanya killer, Pak, malah menakutkan. Baik. Harusnya dia guru PKN. Oh. Iya Pak. Berikutnya, apakah Bu Gina mendengarkan setiap pendapat murid? Ya. Kemudian meresponnya Pak. Always Bu. Always ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan dalam aspek memimpin pembelajaran, khususnya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Apakah Bu Gina merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid dan kebutuhan belajar? Alhamdulillah selama ini dia selalu ya Pak, ini banyak selalunya, keren nih Bu Gina nih. Iya. Kemudian berikutnya, apakah Bu Gina mempraktekkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas mandiri? Iya, apalagi itu always. Always ya. Apakah Bu Gina membuka ruang diskusi dan berpendapat untuk murid-murid? Always. Always.
apakah Bu Gina memberikan pilihan kepada murid untuk mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat ini, Pak? Minat ya? Iya. Iya selalu, karena dia memang selalu menawarkan. Iya, berarti enggak ini ya Pak, satu ini aja ya, satu apa sih, tagihan bisa boleh pilihan ya Pak ya? Boleh Baik. pilihan. Baik, terima kasih. Dia tidak memaksakan. Betul ya, terima kasih Pak. Kemudian dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proses belajar ya Pak ya, apakah Bu Gina mengajak rekan sejawat untuk merencanakan pembelajaran yang mendorong murid gemar belajar? Always. Oke, terima kasih. Apakah Bu Gina mencoba memandu pertemuan dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan ragam strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid? Iya, sering. Sering ya. Oke, yang ini seringnya. Kemudian untuk memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar. Apakah Bu Gina mengajak rekan sejawat untuk melakukan refleksi terkait perbaikan kualitas praktik pembelajaran? Sering. Sering. Oke, terima kasih. Apakah Bu Gina memandu rekan sejawat untuk bersama-sama nih menganalisis data hasil pembelajaran murid dan selanjutnya merencanakan tindak lanjut untuk meningkatkannya? Sering. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir untuk melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Apakah Bu Gina sudah menghubungi orang tua sesuai dengan kapasitas mereka dalam hal pendampingan belajar? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, nomor 2 ya berarti ya. Oke, ya terima kasih Pak. Berikutnya kepemimpinan dalam manajemen sekolah, yang memimpin upaya mewujudkan visi sekolah supaya budaya belajar berpihak pada murid. Apakah Bu Gina melibatkan atau membantu kepala sekolah, maksudnya di sini melibatkan warga sekolah juga ya, untuk merefleksikan kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid? Ya, betul. Selalu, karena dia memang tim TPS, selalu pengembang sekolah dilibatkan perannya ya, dalam mengecek, kontrol dalam kegiatan KBM. Oke, terima kasih Pak. Apakah Bu Gina juga membantu Bapak dalam melibatkan warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru Pak dalam mewujudkan visi dan program sekolah? Selalu, karena dia sebagai ketua pengembang, kepala web. Kepala lab ya Pak ya? Web sekolah, web. Web. Oh iya. Bu Gina nanti saya bisa belajar sama Bu Gina nih. Iya, selalu mengekspos Bu. Iya. Memberikan mengupload program-program yang terupdate. Oke, iya. Sekolah merasa terbantu sekali dalam memasyaratkan visi misi sekolah. Bahkan sekarang pendaftar di Serang Baru meludak 772. Oke, jadi berapa ini Pak? Yang diterima tuh 360-an. Rombongan belajarnya? Ya Bu. Berapa rombel Pak akhirnya kelas 10? 10 rombel. 10 rombel. Tadinya berapa Pak? 8 rombel. Wah, nambah 2 ya Pak ya? Iya. Berarti bahkan yang dibuang itu 100% Bu, yang dieliminir. Waduh, banyak yang kecewa akhirnya ke swasta ya Pak? Betul, karena Semangsa Sera juara yes. Iya, oke. Kan juara, semua didukung. Iya, di bawah kepemimpinan Pak Kepala Sekolah nih ya. Iya, insyaallah. Baik, iya. Selanjutnya dalam hal memimpin dan mengelola program sekolah ya Pak, apakah Bu Gina menyusun program di kelas sesuai dengan visi dan kebutuhan murid? Ya, selalu Bu. Oke. Kemudian apakah Bu Gina mampu memetakan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan aktivitas di kelas? Sering ya. Dan juga apakah Bu Gina mengevaluasi ketercapaian program di kelas Pak terhadap dampak kualitas belajar? Sering ya. Oke. Ya. Ini kuesionernya sudah selesai. Saya stop share dulu. Baik Bapak,
saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini sebenarnya sih pengen ngobrol yang banyak, Pak, sama Bapak. Saya senang menimba ilmu dari Bapak nih. Banyak pengalaman yang perlu digali dari Bapak ya untuk pembelajaran. Satu pertanyaan aja, Pak. Di Bapak nih ada 2 calon guru penggerak ya, Pak? Di Semansa Serang Baru ini. Ya. Gimana Pak? Ada bedanya nggak Pak? Sebelumnya kan cuma 1 guru penggerak nih, sekarang ada 2. Makin ini Pak berkibar kah? Ada perubahan yang signifikan? Betul. Jadi di Serang Baru semakin menunjukkan geliat semangat bekerja, terutama dalam mengajar, membuat RPP dan sebagainya, karena merasa ada yang membantu, membimbing, mengarahkan, ya, yang tadinya memang kewalahan ya Bu Dwining ya. Sehingga harapan kami ke depan paling tidak ada 6 atau 8 guru penggerak di Semansa Sera. Walaupun tidak semuanya sebagai guru penggerak ya Bu, tapi 8 cukup di setiap sekolah. Kenapa? Nanti kalau semua penggerak jadi bersaing, Bu, bukan bersinergi. Halo? Ya, tapi untuk guru penggerak itu angkatan di Kota Bekasi sudah selesai ya, Pak? Iya, kalau di sampai angkatan 2 kalau nggak salah. Ya, kita di Kabupaten Bekasi guru penggeraknya nanti ada lagi November katanya, Bu. November itu untuk Kota Bekasi, Pak, kalau nggak salah. Oh, berarti yang November itu untuk sekolah penggerak ya, Bu? Oh iya, kalau misalnya itu di kabupatennya sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu nanti semua sekolah itu akan menuju ke sekolah penggerak, Pak. Tapi kalau calon guru penggerak itu tidak semua bisa jadi calon guru penggerak, karena nanti dari dari guru penggerak yang lolos lah itu yang akan plotkan untuk pemimpin di masing-masing ini Pak bidangnya, entah kepala sekolah ataukah nanti di dinas ataukah pengawas seperti itu, narasumber. Jadi untuk sekarang ini tidak membuka lagi guru penggerak di Kabupaten Bekasi gitu. Iya Pak, Kabupaten Bekasi sudah 2 angkatan Pak yang sudah berjalan. Iya. Nah, kecuali nanti di SMA di kabupaten kota ya. Ya, sekarang nanti giliran angkatan 5 itu untuk Kota Bekasi dibuka. Kalau yang sekarang baru sampai angkatan 3 dan pembukaan angkatan 4. Kalau sekolah penggerak nanti semua akan sekolah penggerak Pak, cuman ada pionirnya dulu. Nanti yang mengimbas ke sekolah-sekolah yang lain ya. Baik. Tolong dibantu, saya siap jadi sekolah penggerak, Bu. Iya, Pak. Pasti Bapak bisa nih, saya yakin dengan prestasi yang Bapak sudah ini ukir, ini banyak pengalaman, ini kan suatu nilai lebih ya Pak ya. Mudah-mudahan Semansa Serang Baru lolos ya Pak nanti di sekolah penggerak. Ya, ini saya akan mendokumentasikan Pak. Ya, Bu Gina boleh buka kamera, saya akan dokumentasikan sebentar. Bu Gina boleh print screen ya, bantu ya, saya tadi Bu Gina bisa print screen pakai HP. Pakai HP ya Bu? Nah, bisa nggak? Bisa Bu. Oke, di aba-aba ya, biar pose yang bagus. 1, 2, ini ya. Tapi saya nggak bisa ya. Ya udah perwakilan aja. Tetap semangat. Bersama Polis tetap semangat. Iya. Terima kasih Pak. Udah belum nih? Tangannya belum turun-turun. Ya Bu Gina. Udah di screenshot Bu. Ya. Bu Gina boleh ceritakan sebutkan program aksi nyata yang Bu Gina lakukan selama 6 bulan biar Pak Kepala Sekolah mendengar. Ya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lis atas kesempatannya. Mohon izin Bapak, mungkin ini 6 bulan yang cukup singkat Bapak. Ya, aksi nyata itu kita mulai dari program expose Bu. Expose itu kan memang mengumpulkan karya-karya siswa ya, karya-karya siswa, dan kemarin itu di pameran literasi digital
ya Pak ya, kita live podcast untuk perdana. Di situ memang untuk menampilkan karya-karya siswa yang sudah dikumpulkan di Google Site gitu. Jadi memang teknisnya anak-anak itu sebenarnya kalau expose itu kan memang kerjasama sama program kurikulum gitu. Jadi apa yang siswa sudah lakukan di expose itu memang dikumpulkan gitu, diupload di website. Mungkin itu yang 6 bulan terakhir. Selain untuk pembelajaran diferensiasi itu memang ada menyambung juga Bu, menyambung kelas yang berpihak pada murid ya. Salah satunya itu ditutup oleh pengumpulan karya tadi. Kalau pembelajaran diferensiasi saya implementasi di mata pelajaran saya sendiri gitu, yang di aksi nyata modul 3 ya. Kalau kemarin kan dari mulai RPP sampai ke implementasi pembelajaran sosial emosional ya Bu gitu. Iya. Seperti itu Bapak, mohon izin. Sudah diterapkan ya. Oke. Berarti yang terbaru tuh yang expose ya, karya siswa di Google Site. Ya itu memang puncaknya Bu. Kita puncaknya itu kan sebenarnya mengisi kalau yang biasanya anak-anak itu habis PTS, PAS itu ada class meeting ya. Nah itu kita adakan untuk kegiatan yang bisa mengisi waktu mereka setelah ujian gitu. Oke. Ini jadi sangat diperlukan ketika akreditasi ya, portofolionya bagus Bu Gina. Iya, jadi karya-karya siswa itu kan bisa dilihat nanti di expose ya, bahan untuk penilaian akreditasi. Ya, salah satunya. Di web sekolah, ada di Google Site juga gitu. Oke, semangat Bu Gina untuk expose-nya ya. Baik, sepertinya wawancara kita sore ini sudah selesai Pak Dr. Andes Suwono MSI. Terima kasih Pak untuk waktunya dan kesediaan Bapak memberikan isian dalam kuesioner ini. Salam sukses ya Pak, sehat selalu dan selamat sore. Nanti kita hari Sabtu Pak ada pertemuan. Apakah Bapak bisa berkenan hadir secara daring, Pak? Sabtu jam berapa, Ibu? Sabtunya jam 8-an ya, Bu Gina ya? Lokakarya. Ya, Lokakarya ke-7. Pagi? Ya. Pagi, Pak. Nanti mungkin undangannya nanti linknya akan kita berikan setelah dari P4TK-nya sudah ada link Zoom. Kita via Zoom ya, Pak ya? Ya, karena masih kondisi PPKM, jadi kita lakukan lokakaryanya secara daring. Ya, jadi besar harapan kami Bapak bisa menghadirinya, karena nanti di sana ada kelas berbagi dari program masing-masing guru penggerak, dan juga akan dihadiri oleh para tamu undangan, diantaranya Bapak KCD Wilayah 3 dan juga PLT Kabupaten Bekasi, itu sudah kami undang. Ya, siap Bu. Baik, terima kasih ya Bapak. Sama-sama, tetap sehat. Sore ya. Salam sehat ya. Silakan Bapak melanjutkan aktivitasnya. Kami masih di room ya Pak dengan siswa-siswa. Sampai bertemu ya Pak. Sehat selalu ya sama keluarga. Ya. Selamat sore Bapak. Ini ya sore. Terima kasih Pak. Ya, tetap semangat ya Bu ya, berkarya. Ya. Terima kasih Pak. Bu Gina, ini Zafira dengan Nazwa ya, saya sudah masukkan siswa ya. Iya Bu. Zafira dengan Nazwa. Kalau rekan sejawat siapa Bu Gina? Bu Ratna Bu. Bu Ratna belum hadir ya? Ya tadi sih udah saya infokan jam 3. Oke. Bu Gina, saya share screen yang Padlet ya sebentar ya. Bu Gina tolong nanti dilengkapi Padletnya. Sebentar share screen Padlet. Karena di sini yang baru isi Pak Nanang dan Pak HR dan Pak Imam. Bu Gina belum ada di sini ya? Iya Bu, nanti saya isi. Karena ini kan sebagai bahan nanti saya isi ke LMS. Nanti mungkin setelah ini Bu Gina bisa berkesempatan untuk mengisinya. Makasih ya Bu Gina. Iya Bu. Baik. Di sini Zafira sudah hadir, Nazwa sudah hadir. Selamat sore anakku Zafira dan Nazwa.
Selamat sore. Oke, apa kabar Zafira dan Nazwa? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri nih, karena kemarin waktu di Lokakarya ketiga kita bertemunya bukan dengan Zafira dan Nazwa ya? Itu dari SMA 1 Cikus. Iya, dari Cikus ya. Iya. Oke. Zafira dan Nazwa, perkenalkan Ibu Lis Endahwati dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak. Saat ini Ibu akan mewawancara kalian dalam kegiatan pendampingan individu dari calon guru penggerak. Nah, kalian sudah kenal dengan guru penggerak di sekolah kalian. Ada 2 ya, salah satunya adalah Ibu Gina Anggiana Agustina. Zafira dengan Nazwa masih monitor kah? Boleh di open kamera? Masih, Bu. Ya. Nazwa boleh dibuka? Masih Bu, sebentar Bu. Ya, baik. Ibu selain itu juga mengajar di SMA Negeri 3 Bekasi. Ibu adalah pengajar biologi. Oke. Di sini saya Ibu lihat Nazwa kelas 11 IPA 3 ya. Kalau Zafira kelas berapa? 11 IPA 5, Bu. 11 IPA 5. Boleh. Silakan sebelum kita lanjut, Zafira terlebih dahulu memperkenalkan diri, setelah itu baru Nazwa ya. Silakan Zafira. Perkenalkan, nama saya Zafira Yumna dari kelas 11 IPA 5 dari SMA Negeri 1 Serang Baru. Oke. Zafira, ininya di mana rumahnya atau sedikit perkenalan, apakah sudah berkenalan dengan Bu Gina itu selama 2 tahun dari tahun kemarin atau baru tahun sekarang? Iya, Bu, saya perkenalan sama Bu Gina dari tahun kemarin. Oh, berarti sudah dari kelas 10 ya, diajar Ya. oleh Bu Gina. Oke. Nazwa masih terkendala kah koneksi? Oke, Nazwa masih ini ya, di unmute dulu tuh audionya Nazwa. Oke, silakan Nazwa perkenalkan dulu Nazwa kelas berapa, lalu tinggalnya di mana? Perkenalkan, saya Najwa Chandra Febrianti dari kelas 11 MIPA 3. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Serang Baru. Ekskul yang diikuti? Ekskul yang saya ikuti bahasa Inggris, English Club. English Club ya. Kalau Zafira, ekskul yang diikuti? Saya seni tari tradisional. Seni tari tradisional. Wah, bisa menari apa nih? Jaipong. Jaipong. Wah, keren. Di sini kalian sudah mengisi kuesioner ya, Ibu lihat ya, untuk Zafira dan Nazwa. Ini Nazwa ya. Oke, Ibu sudah lihat ya kuesionernya sepintas. Cuman Ibu mau ini aja mempersingkat, nggak semua pertanyaan Ibu tanyakan diulang di sini karena datanya Ibu sudah mendapatkan. Boleh nggak kalian ceritakan tentang praktik pembelajaran yang sudah didapatkan dari Ibu Gina yang menurut kalian tuh kok berbeda dengan guru yang lain? Ngerti kan maksudnya? Misalnya proses pembelajarannya tuh yang dirasa, oh ini nih ada bedanya dari guru-guru yang lain dari sisi ini, Bu. Mengerti kan pertanyaan Ibu? Ngerti, Bu. Oke, dari siapa dulu? Zafira? Iya, boleh, Bu. Oke, silakan Zafira. Menurut saya, kalau dari Bu Gina itu, Ibu Gina lebih aktif dari guru-guru yang lain gitu, Bu. Kayak misalnya Zoom gitu. Ibu Gina pasti rutin selalu ada Zoom. Mata pelajarannya. Terus banyak kuis-kuisnya juga.
Oke. Itu yang bikin kamu senang belajar fisika? Iya Bu, terus kayak mata pelajaran fisika itu kan lumayan sulit ya Bu. Iya, jadi kayak lebih sangat menantang gitu. Iya Bu, malah jadi bikin menantang, bikin kamunya semangat belajar ya? Iya Bu. Oke, keren. Ada lagi? Udah cukup Bu. Cukup. Oke, dari Nazwa. Kalau dari saya, menurut saya belajar bersama Bu Gina itu menyenangkan karena seperti kata Zafira, banyak variasinya dalam belajar gitu. Kayak ada kuisis, terus Zoom-nya juga rutin gitu sih, jadi lebih aktif. Ya, jadi pembelajarannya nggak monoton ya, interaktif di masa daring ini ya. Oke. Berarti kalian menyenangi nih pelajaran fisika ya di bawah bimbingan Ibu Gina ya. Oke. Ibu mau tanya nih, kalian kalau di kelas di awal itu dikasih ini nggak semacam kesempatan untuk mengemukakan pendapat tentang yuk kita buat kesepakatan di kelas kayak gimana supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, dari siapa dulu nih? Ya Bu, dikasih. Dari Zafira ya? Oke. Zafira waktu itu ngusulin apa nih supaya proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dalam kesepakatan kelas? Waktu itu saya ngusulin untuk Zoom kan itu udah terlaksana. Oke. Terus belajarannya banyakin video-video gitu, itu juga sudah Bu. Oke. Untuk Nazwa? Nah, kalau saya waktu itu ngusulin banyakin video-video pembahasan kayak gitu. Itu juga udah disediain sama Bu Gina. Persiapan untuk ini ya, UTBK kayak gitu ya? Atau ujian semester? Oke. Jadi yang kalian butuhkan, kamu kemukakan seperti apa aja, lalu dapat tanggapan dari Ibu Gina ya? Iya Bu. Oke. Apakah tadi sih udah dibahas ya di pertanyaan sebelumnya dengan kepala sekolah. Bu Gina suka marah nggak sih? Enggak Bu. Gina sabar banget. Ya? Kalau sampai ada siswa yang nggak ikut aturan atau yang perilakunya nggak positif misalnya, gimana nih sikap dari Bu Gina? Kalau Bu Gina paling di ini aja sih Bu, di grup dinasehatin gitu, tapi nggak pernah marah. Marah ya, oke. Zafira? Iya Bu. Ada punishment nggak kalau misalnya, ini anak nggak ngumpulin tugas, punishment nggak dari Bu Gina atau hukuman? Nggak ada Bu, tapi kayak diingetin lagi untuk yang belum ngumpulin tugas gitu. Karena di kesepakatan belajar udah dikasih ya, paling Bu. lambat kapan gitu, dalam bentuk apa pilihan mengumpulkan tugasnya ya. Iya Bu. Oke. Sekarang satu aja deh lagi pertanyaannya. Harapan kalian nih untuk Ibu Gina, dari Zafirah dulu. Harapan atau saran untuk Bu Gina selanjutnya. Kan ini udah baik nih. Harapan saya Bu Gina bisa lebih sabar lagi ngajarin murid-muridnya. Terus abis itu apa lagi ya? Tugasnya gitu Bu. Jangan banyak-banyak. Iya, jangan terlalu banyak. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya buat latihan soal gitu kan, emang biar ngasah otak kita, cuma lumayan pusing Bu. Masih sebatas ini kan kemampuan ya? Iya Bu. Oke. Dari Nazwa? Kalau dari saya sama sih Bu, kurang lebih Bu Gina ya. Harus lebih sabar lagi, apalagi sama yang ngumpulin tugasnya suka telat gitu kan. Terus sama ini sih paling pembahasan dari soal-soal yang Bu Gina kasih gitu.
Oke, itu harapan saran kalian ya untuk Bu Gina. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup, karena kalian sudah memberikan feedback sih ke Ibu, jadi Ibu sudah dapat datanya. Ada lagi yang mau kalian kemukakan? Atau sudah cukup? Sudah Bu, cukup. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih ya Safira dan Najwa. Bu Gina boleh ambil foto dulu sebelum kita akhiri acara ini. Ibu Ratnaningsih, selamat sore. Belum di mute unmute suaranya. Lupa. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore, apa kabar Bu Ratnaningsih? Alhamdulillah baik. Sehat ya, ya baik. Bu Ratnaningsih, perkenalkan, saya Lis Endahwati, saya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program Pendidikan Guru Penggerak, saya pengajar praktik. Saat ini saya mohon perkenanan Bu Ratnaningsih untuk sedikit memberikan feedback ya untuk calon guru penggerak Ibu Gina Anggiana Agustina. Oke, sebelumnya saya minta Bu Ratnaningsih boleh perkenalan diri dulu ya, karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Ya, siap Bu. Langsung ya Bu ya? Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Ratnaningsih, saya tugas di SMA 1 Serang Baru sebagai kedengeran nggak Bu? Kedengeran, lanjut. Bu. Ya. Sebagai guru bimbingan konseling Bu di SMA. Oke. Lanjut Bu. Ya. Ya, silakan itu aja mungkin. Ya, itu Ibu aja. tinggal di mana? Terus saya tinggal di KSB Bu. Kalau dimana, aslinya Bu? saya di Kota Serang Baru. Oh, Kota Serang Baru berarti dekat ya Bu ya? Ya, dekat dengan sekolah. Kalau asli saya dari Bandung. Oh, asli dari Bandung berarti sama ya Bu, Ya. orang Sunda sama Bu Gina. Mohon. Ya, baik Ibu, ada lagi yang mau diperkenalkan Ibu selain ngajar BK, nggak ngajar yang lainnya Bu, atau ada tugas tambahan? Oh, enggak Bu. Oke, sebagai Ya, fokus BK aja. Ya, di bimbingan konseling ya. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Bu Gina, feedbacknya udah sampai ke saya ya, udah di-share belum dari Bu Ratnaningsih? Ya, udah ada. Tapi saya belum sempat buka ya, nanti mungkin saya akan buka karena ini keterbatasan waktu. Mungkin saya ingin ini aja Bu, dengar pendapat dari Ibu, dari Bu Ratnaningsih tentang Bu Gina Anggiana ini sebagai guru penggerak di sekolah. Kira-kira praktek baik apa yang Bu Gina sudah lakukan, yang terlihat nyata dan dirasakan oleh rekan sejawat gitu Bu. Silakan Ibu Ratnaningsih. Ya. Kalau yang saya rasakan secara pribadi gitu ya, yang saya rasakan dan hasil pengamatan gitu ya Bu ya. Iya. Ya alhamdulillah dengan Bu Gina sebagai calon guru penggerak ini banyak sekali membawa pengaruh positif terhadap kami ya, terhadap rekan sejawat. Seperti misalnya Bu Gina sering mengajak kami, sering memotivasi gitu ya, memotivasi supaya kami lebih semangat ketika misalnya ada kegiatan pengembangan diri gitu. Jadi Bu Gina selalu nge-share info-info terupdate gitu ya Bu ya, terkait dengan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan khususnya seperti itu. Kemudian selain itu Bu Gina juga selalu berinovasi gitu Bu. Selalu berinovasi dalam kegiatan pembelajarannya dan kami juga cukup senang karena beliau sangat terbuka juga dengan kami. Jadi ketika kami misalnya meminta masukannya gitu ya terkait dengan pembelajaran, terkait dengan peserta didik seperti itu, alhamdulillah beliau selalu memberikan masukannya ke kami gitu. Membantu lah gitu ya Bu ya, bagaimana sebaiknya yang kami lakukan gitu, seperti itu ya. Terus IT-nya juga alhamdulillah gitu ya Bu Gina, termasuk orang yang
gigih gitu. Semangat untuk selalu mengeksplor gitu atau apa ya Bu ya istilahnya, mengeksplor terus ngajarin rekan-rekan sejawat gitu ya. Ya betul, seperti itu. Itu yang saya rasakan secara pribadi ya Bu ya. Oke, hebat ya Bu Gina ya. Oke. Alhamdulillah Ibu. Ya. Jadi Bu Gina ini sebentar lagi nih di bulan akhir Agustus ini nanti ada pengumuman kelulusan. Dan Bu Gina saya yakin pasti lulus ya dari pendidikan ini menjadi guru penggerak dan jadi pemimpin nanti di masa depan, entah jadi kepala sekolah kah atau jadi kepala dinas ya Bu Gina. Iya, amin. Iya, memotivasi atau menggerakkan guru-guru di SMA 1 Serang Baru ya. Saya lihat sudah bergerak untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Dan mudah-mudahan SMA 1 Serang Baru menjadi sekolah yang terbaik ya, dengan juga cita-citanya pengen lolos nanti di sekolah penggerak di angkatan ya. Mudah-mudahan tercapai ya, terutama dengan dukungan guru-guru yang sudah tergerak dari perubahan yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang ada di SMA 1 Serang Baru. Baik, terima kasih Bu Ratnaningsih. Saya rasa sama-sama suatu tanggapan yang sangat positif untuk Ibu Gina. Memang ternyata Bu Gina itu the best lah, tadi kepala sekolah juga udah bilang gitu kan. Betul. Terus dari siswa juga komentarnya baik semua dan dari rekan sejawat. Ya. Sukses selalu ya untuk Bu Ratnaningsih. Ya, amin. Terima kasih. Tetap sehat. Terima kasih atas waktunya dan juga saran dan tanggapan untuk acara pendampingan tertuju ini. Terima kasih Bu Ratna. Sebentar sebelum kita undur diri, Bu Gina akan mendokumentasikan kita. Posenya Bu Gina sekarang kita apa nih? Jangan kayak gitu lagi dong.